I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no luck. Yeah, I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no luck. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, berdoa untuk membuka pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan kalimat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya semua? Kalau dan gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Ada yang tidak hadir hari ini? Yasmina, Samara. Ada sebelumnya. Ada sebelumnya. Cuma satu Pak? Dua. Ya. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang pemanasan global dan efek rumah kaca. Kemarin kita sudah membahas beberapa, tapi kita akan memperdalam atau lanjut materinya, yaitu pemanasan global dan efek rumah kaca. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu kakak akan menampilkan sebuah video di mana nanti adik-adik bisa perhatikan videonya. Membuat manusia sekarang adalah dari segi pemerintah mengabaikan progres seperti perubahan iklim dan pemanasan global yang menghampiri kita ini. Pemanasan global diketahui membuat beberapa ekosistem mendekati batas kemampuan budaya, termasuk terumbu karang, hutan tropis, hingga kondisi lingkungan di permukaan kita. Apakah perubahan iklim membawa masalah kesehatan bagi manusia? Laporan itu setelah mendengar penjelasan tadi sudah ditampilkan bahwasannya dampak-dampak dari pemanasan global ada banjir, kemudian juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit pada kita semua. Jadi gimana perasaan kalian setelah mendengar video tersebut? Iya, terus apa lagi? Sedih, apa lagi? Kecewa pada diri sendiri ya? Apa lagi? Oke, jadi kalau kita melihat dari penjelasan video tersebut bahwasannya banyak sekali dampak-dampak dari pemanasan global yang bisa kita rasakan saat ini, terutama juga penyakit yang akan menimbulkan penyakit bagi kita semua. Jadi pasti kita berpikir apa sih sebenarnya penyebab dari pemanasan global ini? Apa sih penyebab utamanya? Kemudian bagaimana solusinya untuk kita bisa mengatasi atau bisa meminimalisir terjadinya pemanasan global? Nah, oleh sebab itu sebelum kita lanjut ke materi intinya, jadi saya akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Tadi 6 kelompok, saya bagikan. Ini kasih kalamnya. Semuanya udah dapat? Oke, perhatikan. Perhatikan semuanya. Nah, ini adalah LKPD yang saya siapkan bersama kalian untuk kalian menyampaikan terlebih dahulu. Nanti
tulis nama sama kelas kalian, nama nomor di belakang. Kemudian di sini perhatikan lembar yang pertama. Nah, lembar pertama ini adalah gambar dari dampak pemanasan global. Dampak dari pemanasan global. Kemudian lembar kedua, di situ kalian bisa diskusikan dengan teman-teman sebab kalian atau teman-teman kalian. Di sini ada 3 pertanyaan. Aku kasih waktu sampai jam. Aku kasih waktu 20 menit, 15 sampai 20 menit untuk kalian diskusikan. Kemudian nanti kalau sudah selesai diskusi, perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan cepat. Oke? Jadi jangan ada yang lihat kelompok lain, fokus sama kelompoknya sendiri, kemudian jangan. Kakak kasih waktu 15 sampai 20 menit. Kita cari informasinya, silahkan cari informasinya di buku sama video yang kakak tampilkan. Di sini ada video yang durasi 5 menit. Kalian bisa cari informasi di sini sama di buku kalian. Jadi sambil perhatikan sambil itu nih mau dibilang jadi kita tingginya selama 800.000 tahun. Oke, kalau itu aku masih ada cara. Aku masih ada cara buat perawat sebenarnya masih ada. Tapi itu juga susah. Jadi mulai banyak cara buat perawat. Orang ini tidak suka kaca. Makanya sudah bertujuan biar sudah bertujuan sejatinya itu udah harus mulai buat menjaga suhu 3 Celcius akhir. Karena kalau semua manusia saat ini berhenti hasil karbon dioksida, bumi masih akan panas. Dan apalagi kalau kita nggak apa-apa, bisa aja gue biasa nyatanya kenaikan suhu bumi sekarang ini aja ini juga dan sampai spesies hewan di lautan disebut bagaimana yang terakhir total saintis dunia pada sudah kita semua mencari terus gimana ya kalian sekitarnya yang lain berbohong dan berpelahan kalian mau buat dari ini yang tidak kalau cahaya terus tinggi tentunya kita nggak bisa biarin Indonesia juga punya mengurangi emisi gas rumah kaca bikin kebijakan udah defisit data restorasi lah yang inkreatif bulan membangkit listrik tenaga terbarukan kemudian rehabilitasi dan angkutan untuk tujuan sosial ya kita masih ada tapi sejauh ini kita mulai harus terus kerja satu persatu. Intinya pemanasan global itu hampir nggak mungkin berhenti. Tapi seenggaknya ini semua masih bisa kita lakukan. Misalkan bekerja sama dengan ini sih kalau ke area jadi kita nggak bisa bedain. Tapi sejauh ini kita mulai satu intinya pemanasan global itu hampir nggak mungkin berhenti. Tapi sampai ini semua masih bisa kita
Ini dia nih solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Komisi 8 menyampaikan hasil soal yang pertama mengenai apa penyebab dari kenaikan suhu bumi. Jawabannya, penyebab dari kenaikan suhu bumi dikarenakan meningkatnya gas emisi rumah kaca, peningkatan pada karbon dioksida, gas metana, fluorokarbon, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, dan garam dioksida yang berada di atmosfer bumi. Penyebab lainnya seperti penebangan hutan, penggunaan transportasi yang berlebihan, dan lain-lain. Soal kedua, dampak kenaikan suhu bumi. Yang pertama yaitu meningkatnya suhu permukaan air laut yang menyebabkan karang-karang mengalami kemusnahan dan ekosistem laut lainnya. Yang kedua, menghilangnya salju abadi di pegunungan puncak Jaya Papua. Yang ketiga, mencairnya es di kutub yang menyebabkan kenaikan permukaan. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil soal yang pertama. Beritahu terlebih dahulu mengenai kenaikan suhu bumi. Jadi kenaikan suhu bumi itu ada beberapa penyebabnya. Limbah konsumsi bahan bakar kendaraan yang berlebihan seperti bensin yang berlebihan itu bisa diganti dengan cara membuat bahan bakar sendiri melalui jamu metik. Kemudian hasil pembakaran itu sendiri menggunakan AC, kulkas, dan lain-lain. Di sini yang dimaksud itu hasil pembakaran industri penggunaan AC, kulkas, dan lain-lain itu jadinya karena kita pakai AC, kulkas, kipas kita tuh cuma dapat dinginnya, tapi panasnya itu naik ke udara yang menyebabkan kenaikan suhu di udara. Kemudian pembakaran hutan dan penebangan hutan. Ini juga salah satu penyebab dari kenaikan suhu di bumi karena kalau dia bertebang semua pohon di hutan itu ada yang bakal menyerap air sama menyerap CO2 dan akan naik dia ke udara. Kemudian gas metana yang berasal dari kotoran ternak. Selanjutnya penggunaan gas emisi rumah kaca yang berlebihan. Jadi rumah kaca itu adalah panas yang tanpa rangkap di bumi dan tidak bisa kembali. Jadinya rumah kaca itu bukan rumah yang dari kaca. Terus kemudian bagaimana dampak kenaikan suhu di bumi? Kenaikan suhu di bumi itu memunculkan beberapa dampak, di antaranya naiknya permukaan air laut, banjir karena penebangan pohon, cuaca dan iklim menjadi tidak teratur, menyebabkan banyak penyakit seperti malaria, DBD, dan lain-lain. Terus semakin hilangnya spesies fauna. Karena kenaikan suhu di bumi itu jadinya fauna itu ada kan misalkan yang kayak yang bisa itu diingin ya tiba-tiba dia ingin tempatnya itu jadi kayak mati kayak gitu punah udah itu yang menyebabkan dia rata.
Kemudian dosanya terumbu karang akibat dari meningkatnya suhu air laut. Penyebab dari pemanasan global, kemudian mengidentifikasi macam-macam bentuk aja. Nah, dari LKPD tersebut kalian bisa atau kalian dapatkan informasi mengenai apa sih penyebab-penyebab dari pemanasan global yang sudah disebutkan sama teman-teman yang tadi. Ada kenaikan suhu permukaan bumi, kemudian mencairnya es di kutub, juga menyebabkan berbagai penyakit atau terjadinya sumber penyakit lainnya seperti malaria. Nah, salah satu atau contoh dari efek rumah kaca atau gas rumah kaca itu ada namanya metana, gas metana, karbon dioksida, kemudian ada namanya CFC. Yang dimana CFC itu adalah karbon gas yang biasa untuk menjadi pendingin seperti AC, kemudian ada kulkas. Nah, itu adalah penyebab-penyebab utama. Dan ternyata setelah kita perhatikan, setelah kita diskusi tadi, bahwasanya ternyata gas-gas metan, gas-gas apa namanya efek yang menimbulkan efek rumah kaca atau pemanasan global itu ternyata datang dari diri kita sendiri, gitu. Maksudnya kebanyakan dari aktivitas manusia, gitu. Yang artinya solusi atau cara kita mencegah itu tidak bisa apa namanya menghentikan terjadinya pemanasan global, gitu. Tapi kita bisa mengurangi atau meminimalisir terjadinya pemanasan global. Kayak dari video yang sudah kita lihat tadi, dari tahun terakhir 2014 sampai 2019 tahun terakhir itu sudah meningkat sampai 1% ke 1 derajat. Bayangkan 1 derajat itu sangat kecil sekali. Tapi kalau kita merasakan panasnya, panas banget. Bahkan sekarang yang dulunya aja yang masih belum terlalu terkenal teknologi dari tahun 1880 sampai dengan 2020 itu pada lingkungan apa namanya sepakat bahwasanya bisa naik derajat Celcius. Yang 1 derajat aja itu sudah panasnya luar biasa, apalagi yang 2 derajat. Dan sekarang sudah semakin apa namanya teknologi industri yang apa namanya banyak sekali kandungan gas metananya juga. CFC, penggunaan kipas angin, penggunaan AC di rumah itu sudah salah satu penyebab utamanya. Jadi solusi yang paling penting untuk kita apa namanya tanamkan bisa kita mengurangi dampak dari pemanasan global kesadaran diri kita sendiri. Kemudian kita kurangi apa namanya energi emisi rumah kaca itu semuanya harus kita kurangi atau bisa kita menggunakan alternatif lain yang tidak mengandung. Bisa juga pakai kipas angin, pakai kipas angin tapi ada kipas angin yang mengandung gas CFC. Tapi kan kalau kita murah misalnya, tapi kita tidak memperhatikan apa namanya kandungan yang ada di dalam sana gitu. Oke, jadi mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini mengingat waktu. Kemudian aku ucapkan terima kasih banyak terima kasih banyak atas partisipasi dan kondisinya kelas kalian. Jadi semoga kita semua mendapatkan ilmu yang barokah. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama melafazkan alhamdulillah.